membahas tentang mata kuliah yaitu konsep dasar komunikasi bisnis, yaitu intinya membangun hubungan dan efektivitas di dunia kerja. Perkenalkan, nama saya Iwan Rahmatullah dari semester 2C dengan NIM yaitu 2025-05-1134. Oke, langsung saja. Dari intinya dari konsep dasar komunikasi bisnis itu tadi hubungan dan efektivitas di dunia kerja. Untuk slide yang kedua, pengertian komunikasi bisnis yaitu definisinya sendiri. Komunikasi bisnis adalah proses penyampaian dan penerimaan pesan untuk mendukung tujuan bisnis seperti transaksi, informasi, internal eksternal, dan menentukan hubungan dengan stakeholder. Contohnya, antaranya yaitu email ke klien. Setelah itu laporan ke atasan. Yang nomor selanjutnya yaitu presentasi produk atau produk terserah. Komunikasi dengan rekan kerja, yaitu biasa terlibat dalam laporan tugas di file komputer atau laptop. Selanjutnya, slide ketiga yaitu tujuan komunikasi bisnis, penyampaian informasi yang jelas dan akurat. Setelah itu, membangun hubungan yang baik dengan karyawan, pelanggan, dan mitra. Selanjutnya, mendorong keputusan aksi yang mendukung tujuan organisasi itu sendiri. Memperkuat citra dan kredibilitas. Kredibilitas itu maksudnya yaitu peran suatu perusahaan yang aktif dalam menyampaikan maksud dan tujuan dalam suatu permasalahan komunikasi dalam bisnis. Selanjutnya yaitu slide keempat, unsur komunikasi bisnis. Unsur dan penjelasan diantaranya yaitu komunikator, pengiriman pesan. Kalau dalam unsurnya yaitu komunikator adalah suatu penyampaian kata yang berupa penjelasannya yaitu pengiriman pesan singkat jelas, pokoknya yang bisa tersampaikan suatu permasalahan yang ada di suatu bisnis. Setelah itu pesan itu nanti mengandung informasi yang disampaikan. Media merupakan sarana dan komunikasi ya. Dalam komunikasi itu sendiri yaitu berisi tentang penerimaan pesan, umpan balik, respon dari penerima. Alurnya dari komunikasi yang sederhana yaitu komunikator nanti berupa pesan, berupa media itu maksudnya penyampaian dalam suatu masyarakat melalui elektronik yaitu media. Nah, itu komunikasi. Nah, ini saling keterkaitan dalam suatu informasi dalam komunikasi bisnis. Di sini ada titik-titik, ini maksudnya umpan balik, saling berhubungan satu sama lain. Oke, selanjutnya slide kelima, jenis komunikasi bisnis. Ini terbagi menjadi dua ya saat itu, saudara, yaitu komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Komunikasi internal sendiri antara karyawan, antara tim independen manajemen. Setelah itu komunikasi eksternal, pelanggan, pemasok, pemerintah, media, dan masyarakat. Setelah itu contohnya dari masing-masing komunikasi eksternal, internal dan eksternal. Contohnya diantaranya internal ya, rapat internal. Ini menghasilkan suatu internal itu maksudnya kelompok dalam perusahaan itu sendiri ya. Setelah itu contohnya dari komunikasi eksternal, press relation, relasi, proses relasi atau iklan. Maksudnya itu proses kayak relationship itu suatu hubungan antar media ini tadi ya, media yang istilah majmuk menyeluruh, eksternal itu keluar,
bisa dinikmati orang banyak. Maksudnya ya media itu tadi, media tersampaikan ke masyarakat luas, yaitu ini merupakan komunikasi eksternal. Selanjutnya slide bawah, slide 6. Oke. Untuk bentuk komunikasi verbal dan non verbal. Verbal itu sendiri yaitu lisan, apa yang kita ucapkan. Setelah itu non verbal yaitu bahasa tubuh seperti ini, saya penyampaian, istilah membuat tertarik orang. Habis itu eksternal wajah, wajah yaitu wajahnya senyum atau bagaimana sekiranya orang itu have fun memandang kita, tersampaikan apa yang kita inginkan. Habis itu jarak itu maksudnya komunikasi, maksudnya suatu informasi tidak ada batasan. Nah, itu untuk yang non verbal, yang tidak nampak bahasanya non verbal. Nada suara yaitu penyampaian saya vokal secara agak keras supaya audiens ini mendengar apa yang kita maksudkan dalam suatu komunikasi bisnis. Kontak mata ya seperti ini, kita menatap, istilahnya kita ini menatap orang bahwa kita ini meyakinkan klien dalam suatu komunikasi bisnis. Kalau dalam non verbal, habis itu kalau dalam verbal sendiri tadi bisa percakapan, telepon, meeting. Jadi percakapan yaitu ucapan seperti ini, telepon itu via telepon seperti perjanjian. Mohon maaf Pak, kami sebelumnya apakah Bapak bisa untuk hari ini, ya seperti itu. Kurang lebihnya dalam contoh suatu komunikasi bisnis. Untuk meeting yaitu berkelompok dalam suatu forum, nanti ada di meja kerja, menyampaikan dari grup manajemen bagaimana pemasaran, keuangan. Setelah itu ya pokoknya dalam suatu penyampaian itu banyak orang yaitu meeting tujuannya. Kalau menulis email pesan singkat penyampaian yang bertujuan untuk klarifikasi atau apa yang nanti dalam suatu bisnis itu nanti yang untuk disampaikan. Memo pesan singkat, laporan yaitu report berupa apa yang kita butuhkan untuk supaya orang tahu apa yang menarik dalam suatu bisnis dalam perusahaan. Proposal yaitu penyampaian suatu apa yang kita inginkan dalam suatu bisnis. Oke. Setelah itu kaitannya dalam meeting bisnis, nada sopan dan postur dukung percaya diri, ya contohnya seperti yang saya katakan ini. Percaya diri dapat meningkatkan kredibilitas. Kredibilitas itu maksudnya nilai lebih, value, apa yang kita jual dalam suatu penyampaian bisnis, komunikasi bisnis seperti itu. Selanjutnya prinsip komunikasi bisnis yang baik yaitu kejelasan, clear, pesan mudah dipahami. Habis itu kejujuran dan transparansi. Jadi kejujuran dan elektibilitas. Maksudnya orang-orang itu tahu bahwa kita itu menyampaikan apa adanya tanpa ada kepentingan apapun. Ya sebenarnya kepentingan ada kalau namanya bisnis ya. Habis itu kebutuhan penerima yaitu sesuai dengan apa yang klien kita atau orang lain minta. Yaitulah suatu komunikasi bisnis. Tepat waktu, timeline. Kita yaitu kalau ada suatu permintaan kita harus respon. Jadi langsung tepat waktu, timeline. Tepat waktu dalam suatu komunikasi bisnis. Etis dan profesional, menghormati norma bisnis. Ya, seperti ini ya, etis dan profesional. Maksudnya etis itu apa? Etis apa adanya, tanpa ada kepentingan yang sekiranya merugikan orang lain. Etis dan profesional. Profesional maksudnya apa adanya dan orang itu yakin dengan kita. Setelah itu hambatan dalam komunikasi bisnis. Bahasa yang untuk hambatannya yaitu bahasa yang tidak jelas, misalkan bisi-bisi atau apa, itu mengganggu dalam suatu manajemen bisnis ya, dalam suatu komunikasi bisnis maksud saya. Dan bahasa yang tidak jelas atau istilah teknis berlebihan itu maksudnya nggak to the point, terlalu digiring-giring ke sana ke sini, pokoknya langsung apa adanya, langsung to the point lah intinya. Perbedaan budaya dan latar belakang. Budaya itu sangat sebenarnya
Yaitu makanya kita harus saling mengenal satu sama lain, supaya kayak saya dan Mas Nabianus kan berbeda budaya. Kita harus saling memahami dan saling ingin tahu bagaimana gaya bicaranya klien kita yang dari NTB, bagaimana klien kita yang dari Merauke, klien bagaimana dari Jawa Timur, Kalimantan. Nah, kita harus mengenal budayanya supaya tidak terjadi hambatan atau miskomunikasi. Selanjutnya yaitu media yang tidak tepat. Ini maksudnya misalkan email atau pesan besar ya, biasanya kurang jelas, istilahnya tidak tepat sasaran, tidak to the point lah. Maksudnya ini juga menghambat suatu komunikasi dalam bisnis. Emosi atau prasangka negatif, makanya itu kalau kita berbisnis jangan sampai negatif thinking. Berusaha apapun, walaupun kita punya masalah, harus optimistis. Kita mendebarkan profesional dalam kerja, walaupun kita terpuruk dalam hati ini. Ada masalah pribadi, jangan ditampakkan. Kita harus profesional dalam suatu komunikasi bisnis. Solusi, gunakan bahasa sederhana, sesuaikan dengan audiensi dan pastikan ada umpan balik. Umpan balik maksudnya audien mendengar dan kami menyampaikan, audien mendengar, istilahnya ada ibaratnya mereka faham dengan apa yang kita utarakan, kurang lebih seperti itu. Contoh situasi dalam komunikasi bisnis, contoh pertama yaitu email permintaan data ke bagian keuangan. Harus jelas tujuan permintaan, sertakan deadline dan waktu, tepat waktu. Tentukan format data yang dibutuhkan. Contoh kedua, presentasi penawaran ke klien. Fokus pada kebutuhan klien, bukan hanya produk ya. Gunakan bahasa persuasif. Persuasif itu dalam hal pendekatan antara klien dan istilahnya perusahaan. Saling membutuhkan satu sama lain. Fokus dalam kebutuhan klien, bukan hanya produk. Gunakan bahasa persuasif, pendekatan secara langsung. Tampilkan solusi yang ditawarkan ya, tapi ada slide khusus yaitu solusinya apa. Jangan permasalahan saja, harus ada solusinya ya nanti kalau komunikasi bisnis. Ringkasan dan manfaat. Ringkasannya yaitu komunikasi bisnis adalah alat penting untuk informasi koordinasi hubungan. Ketika dilakukan dengan baik, meningkatkan efisiensi kepercayaan dan citra perusahaan. Saudara, manfaat praktisnya yaitu mengurangi kesalahpahaman, mempercepat proses kerja, dan menentukan pengambilan keputusan yang lebih baik. Langsung penutup terakhir yaitu komunikasi yang baik, menciptakan kerjasama yang kuat dan bisnis yang sukses. Ya, terima kasih sekian dari saya. Apabila ada kekurangannya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 83. Slide 2. Pengertian komunikasi bisnis. Definisi komunikasi bisnis adalah proses penyampaian dan penerimaan pesan untuk mendukung tujuan bisnis seperti transaksi, informasi internal atau eksternal, dan membutuhkan hubungan dengan stakeholder. Contoh, email ke klien, laporan ke atasan, presentasi produk, komunikasi dengan rekan kerja. Slide ketiga, tujuan komunikasi bisnis: menyampaikan informasi yang jelas dan akurat, membangun hubungan baik dengan karyawan, pelanggan, dan mitra, mendorong keputusan dan aksi yang mendukung tujuan organisasi, memperkuat citra dan kredibilitas perusahaan. Slide 4, unsur komunikasi bisnis. Unsur komunikator pengirim pesan, informasi yang disampaikan, media, sarana komunikasi, penerima pesan, umpan balik, respon dari penerima, alur komunikasi sederhana, komunikator pesan, media, komunikasi, umpan balik. Slide kelima, jenis komunikasi bisnis: komunikasi internal, komunikasi eksternal.
Komunikasi eksternal 1. Antar karyawan, 2. Antar tim atau departemen, 3. Manajemen. Komunikasi eksternal pelanggan, pemasok, pemerintah, media, masyarakat. Contoh eksternal, rapat internal, proses realisasi atau iklan. Slide yang ke-6. Bentuk komunikasi verbal atau non verbal. Verbal, lisan, percakapan, telepon, meeting, tertulis, email, memo, laporan, proposal. Non verbal, bahasa tubuh, ekspresi wajah, jarak, nada suara, kontak. Kaitannya dalam meeting bisnis, nada sopan dan postur tubuh, percaya diri dapat meningkatkan kredibilitas. Slide ke-7. Prinsip komunikasi bisnis yang baik menjelaskan clear, pesan mudah dipahami, kejujuran dan transparansi, relevasi sesuai kebutuhan penerima, tepat waktu atau timely, etis dalam profesional, menghormati norma bisnis. Slide 8. Hambatan komunikasi bisnis. Hambatan bahasa yang tidak jelas atau istilah teknis berlebihan, perbedaan budaya dan latar belakang, media yang tidak tepat, misalnya email atau pesan mendesak, emosi atau prasangka negatif. Solusi: gunakan bahasa sederhana, sesuaikan dengan audiens dan pastikan ada umpan balik. Slide ke-9. Contoh situasi komunikasi bisnis. Contoh 1. Email permintaan data ke bagian keuangan. 1. Harus jelas tujuan pemerintahan sertakan deadline, tentukan format data yang dibutuhkan. Contoh 2. Presentasi penawaran ke klien. Fokus pada kebutuhan klien, bukan hanya produk. Gunakan bahasa persuasif, tampilkan solusi yang ditawarkan. Slide ke-10. Ringkasan dan manfaat. Ringkasan, komunikasi bisnis adalah alat penting untuk informasi, koordinasi, dan hubungan ketika dilakukan dengan baik. Meningkatkan efisiensi, kepercayaan, dan citra perusahaan. Manfaat praktis: mengurangi kesalahpahaman, mempercepat proses kerja, membuat pengembalian keputusan yang lebih baik. Komunikasi yang baik menciptakan kerjasama yang kuat dan bisnis yang sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang konsep dasar komunikasi bisnis, membangun hubungan dan efektivitas di dunia kerja. Perkenalkan, nama saya Habibie Mustafa dan ini kelompoknya. Pengertian komunikasi bisnis. Definisi komunikasi bisnis adalah proses penyampaian dan penerimaan pesan untuk mendukung tujuan bisnis seperti transaksi, informasi internal atau eksternal, dan pembentukan hubungan dengan stakeholder. Contoh: email klien, laporan atasan, presentasi produk, komunikasi dengan rekan. Untuk yang slide 3, tujuan komunikasi bisnis: menyampaikan informasi dan akurat, jelas dan akurat, membangun hubungan baik dengan karyawan, pelanggan, dan mitra, mendorong keputusan dan aksi yang mendukung tujuan organisasi, memperkuat citra dan kredibilitas perusahaan. Oke, untuk yang slide 6, unsur-unsur komunikasi bisnis. Unsur dan penjelasan. Unsur komunikator, pesan, media, komunikat, umpan balik. Untuk yang penjelasan, pengirim pesan, informasi yang disampaikan, sarana komunikasi, penerimaan pesan, respon dari penerimaan, alur komunikasi sederhana, komunikator, pesan, media, komunikat. Dan di sini ada umpan balik. Yang kelima, jenis komunikasi bisnis: komunikasi internal, komunikasi eksternal, antara karyawan, antara tim atau departemen.
manajemen. Untuk komunikasi eksternal, pelanggan, pemasok, pemerintah, media, masyarakat. Contohnya rapat internal dan proses flasher atau iklan yang eksternal. Oke, untuk yang slide 6, bentuk komunikasi verbal dan non-verbal. Verbal, lisan, percakapan, telepon, meeting. Kalau yang verbal, bahasa tubuh, ekspresi wajah, jarak, nada suara, kontak mata. Tertulis, email, memo, laporan, proposal. Kaitannya dalam meeting bisnis, nada sopan dan postur tubuh, percaya diri dapat meningkatkan kreativitas. Prinsip komunikasi bisnis yang baik, kejelasan clear, pesan mudah dipahami, kejujuran dan transaksi relevansi sesuai kebutuhan penerima, tepat waktu, etis dan profesional, menghormati normal bisnis. Untuk yang slide ke-8, hambatan komunikasi bisnis, hambatan bahasan yang tidak jelas atau istilah teknis berlebihan, perbedaan budaya dan latar belakang, media yang tidak tepat, misalnya email untuk pesan mendesak, dan untuk yang emosi atau prasangka negatif. Solusi, gunakan bahasa sederhana, sesuaikan dengan audiens dan pastikan ada umpan balik. Contoh situasi komunikasi bisnis. Contoh 1, email permintaan data ke bagian keuangan. Harus jelas tujuan permintaan, sertakan deadline, tentukan format dan yang dibutuhkan. Untuk contoh yang kedua, presentasi penawaran ke klien. Contohnya fokus pada kebutuhan klien, bukan hanya produk. Gunakan bahasa persuasif, tampilan solusi yang ditawarkan. Untuk yang slide ke-10, ringkasan dan manfaat. Ringkasan komunikasi bisnis adalah alat penting untuk informasi, koordinasi, dan hubungan. Ketika dilakukan dengan baik, meningkatkan efisien, kepercayaan, dan citra perusahaan. Manfaat praktis, mengurangi kesalahpahaman, mempercepat proses kerja, membangun pengambilan keputusan yang lebih baik. Oke, komunikasi yang baik menciptakan kerjasama yang kuat dan bisnis yang sukses. Semangat! Tentang konsep dasar komunikasi bisnis, membangun hubungan dan efektivitas di dunia kerja. Perkenalkan, nama saya Andika Berbensia. Slide 1. Pengertian komunikasi bisnis. Definisi, komunikasi bisnis adalah proses penyimpanan dan penerimaan pesan untuk mendukung tujuan bisnis seperti transaksi informasi internal atau eksternal dan pembentukan hubungan dengan stakeholder. Contoh, email ke klien, laporan ke atasan, presentasi produk, komunikasi dengan rekan kerja. Untuk slide ketiga, tujuan komunikasi bisnis: menyiapkan informasi yang jelas dan akurat, membangun hubungan baik dengan karyawan, pelanggan, dan mitra, mendorong keputusan dan aksi yang mendukung tujuan organisasi, memperkuat citra dan kredibilitas perusahaan. Menurut slide keempat, unsur-unsur komunikasi bisnis. Unsur komunikator, pengiriman pesan, unsur pesan, informasi yang disampaikan, media saran komunikasi, komunikan penerima pesan, umpan balik, respons dari penerima. Alur komunikasi sederhana: komunikator, pesan, media, komunikan. Untuk slide kelima, jenis komunikasi bisnis: komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Untuk komunikasi internal, antar karyawan
antar tim atau departemen manajemen untuk komunikasi eksternal, pelanggan, pemasok, pemerintah, media, masyarakat. Lanjut, surganya. Contohnya kan? Oh ya, untuk contoh rapat internal, press, relase atau iklan. Lanjut. Untuk slide ke-6, bentuk komunikasi verbal dan non verbal. Untuk verbal, lisan, percakapan, telepon, meeting. Tertulis, email, memo, laporan, proposal. Untuk non verbal, bahasa tubuh, ekspresi tubuh, jarak, nada suara, kontak mata. Kaitannya, dalam meeting bisnis, nada sopan dan postur tubuh, percaya diri dapat meningkatkan kredibilitas. Untuk slide ke-7, prinsip komunikasi bisnis yang baik. Kejelasan atau clear, pesan mudah dipahami, kejujuran dan transparansi, relevansi sesuai kebutuhan penerima, tepat waktu atau timely, etis dan proposal atau menghormati norma bisnis. Untuk slide ke-8, hambatan komunikasi bisnis. Hambatan, bahasa yang tidak jelas atau istilah teknis berlebihan, perbedaan budaya dan latar belakang, media yang tidak tepat, misalnya email untuk pesan mendesak, emosi atau prasangka negatif. Solusi, gunakan bahasa sederhana, sesuaikan dengan audiens, dan pastikan ada umpan balik. Untuk slide ke-9, contoh situasi komunikasi bisnis. Contoh 1, email penerima data pembagian keuangan. Harus jelas tujuan permintaan, tetapkan deadline, tentukan format data yang dibutuhkan. Contoh kedua, presentasi penawaran ke klien, fokus pada kebutuhan klien, bukan hanya produk. Gunakan bahasa persuasif, tampilkan solusi yang ditawarkan. Dan slide ke-10 dan terakhir, ringkasan dan manfaat. Ringkasan, komunikasi bisnis adalah alat penting untuk informasi, koordinasi dan hubungan ketika dilakukan dengan baik, meningkatkan efisiensi, kepercayaan, dan citra perusahaan. Manfaat praktis, mengurangi kesalahpahaman, mempercepat proses kerja, membantu pengambilan keputusan yang baik. Komunikasi yang baik menciptakan kerjasama yang kuat dan sukses. Baik, kami akan menjelaskan kriteria dasar komunikasi bisnis. Saya atas nama Darga Universitas. Yang pertama, pengertian komunikasi bisnis. Definisi komunikasi bisnis adalah proses penyampaian dan penerimaan pesan untuk mendukung tujuan bisnis seperti transaksi, informasi, internal, eksternal, dan pembentukan hubungan dengan stakeholder. Contoh, email ke klien. Yang kedua, laporan ke atasan. Yang ketiga, presentasi produk. Yang keempat, komunikasi dengan rekan kerja. Yang ketiga, tujuan komunikasi bisnis. Yang pertama, menyampaikan informasi yang jelas dan akurat. Yang kedua, membangun hubungan baik dengan karyawan, pelanggan, dan mitra. Yang keempat, mendorong keputusan dan aksi yang mendukung tujuan organisasi. Yang kelima, memperkuat citra dan kredibilitas perusahaan. Yang keempat, unsur-unsur komunikasi bisnis. Yang pertama, komunikator. Yang kedua, pesan, informasi yang disampaikan. Yang ketiga, media, sarana komunikasi. Yang ketiga, komunikasi atau penerimaan pesan. Yang keempat, umpan balik atau respons dari penerima.
alur komunikasi sederhana. Yang pertama komunikator, dua pesan, media, komunikasi, dan umpan balik. Yang kelima, jenis komunikasi bisnis. Yang pertama, komunikasi internal dan eksternal. Yang internal, yang pertama antar karyawan, yang kedua antar tim dan apartemen, yang ketiga manajemen, yang ke komunikasi eksternal yang pertama pelanggan, yang kedua pemasok, yang ketiga pemerintah, yang keempat media, yang kelima masyarakat. Contoh dari jenis komunikasi bisnis, yang pertama rapat internal, yang kedua press atau eksternal. Yang keenam, bentuk komunikasi bisnis yang verbal dan non verbal. Yang pertama yang verbal, yang lisan atau percakapan. Yang kedua telepon atau meeting. Yang tertulis email, memo, laporan, dan proposal. Yang non verbal, yang pertama bahasa tubuh, ekspresi wajah, jarak, kata suara, dan kontak mata. Kaitannya dalam meeting bisnis, nada sopan dan postur tubuh percaya diri dapat meningkatkan kreativitas. Yang ketujuh, prinsip komunikasi bisnis yang baik. Yang pertama, kejelasan atau clear, pesan mudah dipahami. Yang kedua, kejujuran dan transparansi. Yang ketiga, relevansi atau sesuai kebutuhan penerima. Yang kelima, tepat waktu atau timely. Yang kelima, etis dan profesional atau menghormati norma bisnis. Yang kedelapan, hambatan komunikasi bisnis. Hambatan yang pertama, bahasa yang tidak jelas atau istilah teknis berlebihan. Yang kedua, perbedaan budaya dan latar belakang. Yang ketiga, media yang tidak tepat, misalnya email atau pesan mendesak. Yang kelima, emosi atau prasangka negatif. Solusinya, gunakan bahasa sederhana, sesuaikan dengan audiens, dan pastikan ada umpan balik. Yang kesembilan, contoh situasi komunikasi bisnis. Yang pertama, email perlindungan data sebagai keuangan. Yang pertama harus jelas tujuan penerima. Yang kedua, sertakan deadline. Yang ketiga, tentukan format data yang dibutuhkan. Contohnya, presentasi penawaran ke klien. Yang pertama, fokus pada kebutuhan klien, bukan hanya produk. Yang kedua, gunakan bahasa persuasif. Yang ketiga, tampilkan solusi yang ditawarkan. Yang terakhir, ringkasan dari manfaat. Ringkasan yang pertama, komunikasi bisnis adalah alat penting untuk informasi, koordinasi, dan hubungan. Ketika dilakukan dengan baik, meningkatkan efisiensi, kepercayaan, dan citra perusahaan. Manfaat praktis yang pertama, mengurangi kesalahpahaman. Yang kedua, mempercepat proses kerja. Yang terakhir, membantu pengambilan keputusan yang lebih baik. Terima kasih. Lanjut, penutup komunikasi. Komunikasi yang baik menciptakan kerjasama yang kuat dan bisnis yang sukses.